terimalah salam dalam Dhamma Sotiotu Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baik, bertemu lagi dengan saya Bapak Ponco Putro Widodo ya, dalam materi pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 6. Untuk hari ini, yaitu materinya adalah munculnya singgasana permata yang besar. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian semua ya, agar selalu jaga kesehatan ya, tetap berada di rumah, rajin-rajinlah cuci tangan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, ayo lakukan duduk hening kurang lebih selama 5 sampai dengan 10 menit. Duduklah dengan santai, amati diri kita, atur pernafasan, dan lakukan hal berikut. Ketika nafas masuk, semoga semua makhluk berbahagia. Ketika nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Ketika nafas masuk, tercapailah cita-citaku. Ketika nafas keluar, tercapailah cita-citaku. Nah, kurang lebih dilakukan 5 sampai dengan 10 menit. Baik, kita langsung ke materi. Munculnya singgasana permata yang besar. Setelah Pertapa Gotama meyakini bahwa pada hari itu beliau akan mencapai kebuddhaan, kemudian Pertapa Gotama beristirahat di hutan Sala di tepi sungai Neranjara. Kemudian beliau melakukan meditasi anapana. Setelah mencapai 8 lokia jana dan 5 apinya, di kesejukan senja menjelang malam, beliau berjalan di sepanjang jalan yang telah dihiasi oleh para dewa dan Brahma. Setelah turun dan mandi di sungai Neranjara, beliau berjalan menuju pohon Mahabodhi melalui jalan yang dibuat oleh para dewa dan Brahma. Pada waktu itu, dewa-dewa naga, yaka, dan gandaba memberi hormat kepadanya dengan persembahan bunga-bunga dan wangi-wangian surgawi. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu surgawi yang merdu. 10.000 alam semesta hampir seluruhnya tertutupi oleh bunga-bunga dan wangi-wangian surgawi, juga oleh sorak-sorai para dewa dan Brahma. Kemudian pada waktu itu, Sotya adalah seorang brahmana pemotong rumput berjalan datang dari arah berlawanan, yaitu membawa rumput-rumputan. Mengetahui bahwa Bodhisatta menginginkan beberapa rumput, ia memberikan 8 ikat rumput. Bodhisatta membawa 8 ikat rumput tersebut pergi menuju Mahabodhi untuk bermeditasi, kemudian mempersiapkan tempat duduk di sebelah timur pohon itu dengan rumput kering yang diterima dari pemotong rumput bernama Sotya. Kemudian begitu beliau menebarkan 8 ikat rumput itu, rumput-rumput itu berubah menjadi singgasana permata yang besar, berukuran 16 lengan, yang sangat indah, yang tidak dapat dilukiskan dan diukir oleh pelukis dan pengukir paling ahli sekalipun, dan tercipta dalam bentuk yang sangat menakjubkan, yaitu dari sebuah singgasana permata. Di tempat itulah Pertapa Siddhartha duduk bermeditasi dengan wajah menghadap ke timur dengan tekad yang bulat. Pikiran terpusat Bodhisatta berseru,
meskipun hanya kulitku yang tersisa, meskipun hanya uratku yang tersisa, meskipun hanya tulangku yang tersisa, meskipun seluruh tubuhku dan seluruh daging dan darahku mengering. Jika aku belum mencapai kebudayaan, aku tidak akan mengubah posturku dari duduk bersila seperti sekarang ini. Demikianlah, dengan mengembangkan tekad atas 4 faktor, beliau duduk di atas singgasana permata yang tidak terlihat. Dengan postur duduk bersila, yaitu postur menaklukkan musuh, bukan mengaku kalah, yang tidak dapat dihancurkan bahkan oleh ratusan petir yang menyerang bersamaan. Nah, demikian tadi merupakan cerita ya dari munculnya singgasana yang besar. Nah, kemudian dari cerita tadi adalah yang bisa kita teladani adalah sebuah tekad yang luar biasa, sebuah keinginan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita juga sebagai murid dari Sang Buddha, kita harus meneladani dari sikap itu, yaitu tekad yang luar biasa atau semangat. Nah, begitu juga dengan kalian. Tentunya kalian pasti punya cita-cita, betul tidak? Nah, pasti kalau kalian punya cita-cita, tentunya harus punya tekad atau semangat, kerja keras ya untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Nah, kemudian tugas buat kalian adalah ya, yaitu di kegiatan 1, silakan kalian menuliskan cita-citamu ya. Terus bagaimana cita-cita itu dapat terwujudkan? Nah, apakah ada yang menghalangi kamu mencapai cita-cita tersebut? Nah, terus bagaimana kamu dapat menghilangkan penghalang cita-cita tersebut? Nah, nanti kalian tulis di buku tulis ya tentang cita-cita kalian dan bagaimana cita-cita itu dapat kamu wujudkan dan penghalang cita-cita tersebut. Terus bagaimana kamu dapat menghilangkan penghalang tersebut? Kalian tulis dalam bentuk paragraf, kurang lebih sekitar minimal 3 paragraf saja. Kemudian kalian tulis di buku tulis, terus kalian foto pada saat kalian mengerjakan. Terus hasil pekerjaannya tidak usah difoto dan tidak usah dikirim ke grup. Yang difoto dan dikirim ke grup adalah foto kalian pada saat mengerjakan. Nah, paham sampai di sini? Ya, kalau sudah paham dan jelas, silakan kalian lakukan kegiatan 1. Baik, demikian penjelasan materi pada hari ini, yaitu tentang munculnya singgasana permata yang besar. Ya, baik, Bapak ucapkan terima kasih. Dan pesan Bapak adalah kalian agar selalu jaga kesehatan, selalu berada di rumah, dan selalu makan makanan yang bergizi. Baik, Bapak ucapkan selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya.